Paling serem gini, Rangdo paling serem. Rangdo sama Cambrobrak kalau kita lihat itu paling serem ya. Sama lihat basang-basang itu paling serem. Nah, kalau USADO, pengobatan alternatif Bali, yang bisa dari kelas 3 SD, yaitu umur 8 tahun sebelum bapak meninggal. Pas sakit itu. Nah, kalau belajar banyak yang diajarkan para sulingge, para pemangku, tapi tidak terapkan. Karena yang ingin jalan tiang sendiri, ingin dari diri tiang sendiri, dan pabisik bapak. Itu keturunan dari bapak, Kumpi, Kompiang, dan leluhur yang dulu-dulu. Tanda-tandanya dulu sih tiang nyoba-nyoba aja. Ada yang sakit, kena ini, tiang obatin dan sembuh. Dulu sampai buat linggih. Kalau ini sih mainan, tapi disuciin sama orang yang buat juga, dibantenin. Kalau odalan dibuatin gini sama urainan juga. Nah, entah siapa yang di situ sembuh orangnya, padahal tempatnya itu dari kardus gini, dari ini sampai akhirnya buat tak sino, tapi udah yang lebur lagi. Dan dari situ dah jarang dah, tapi semenjak ide melinggih Sungkara ada lagi, mulai lagi. Kalau soal pantangan, kalau makanan yang jelas tidak makan sapi, makan di orang meninggal, orang nikah, orang 3 bulanan, atau pokoknya 3 bulanan acara anak bayi itu nggak boleh, ototan nggak boleh. Kalau hari nggak ada, pasah dia ngambil, ini dia ngambil, semua dia ngambil. Karena dari bapak tidak ada kata pasah. Keduanya tiang ambil, medis dan non medis. Kalau non medis tiang, kalau tiang benar-benar nggak kuat, tiang oper ke guru tiang. Kalau medisnya misalnya penyakit jantung, paru-paru, ini kan ibu dan najib tiang kadang yang mijat, membantu dengan cara memijat gitu. Guru tiang nike jero gede gondelan, tiang manggilnya kaki guru atau kaki gondelan. Berasal dari Bangli, susut Bangli. Terkadang pasiennya ke rumah, dan di rumah biasanya tiang nasi kalau pengen pabisik ngecek pekarangan, ke rumahnya langsung yang sakit. Dan kadang tiang keluar ke rumahnya yang sakit ya kan. Nah nike, tapi kalau tiang bapak tiang enggak, bukannya sombong, bukannya gimana, mungkin sudah begitu jalan dari bapak tiang kan ikut leluhur, ikut almarhum Haji tiang kan, bukan Haji, bapak tiang almarhum tercinta. Masalah nikah sih tergantung penyakitnya apa dan kayak gimana tiang cara gininya. Kalau tiang pakai ini, berhati-hati tiang nantinya malamnya. Kalau tiang gunaan ini aman jalannya gitu. Tapi kadang mengobati pasien yang pakai alat, pakai alat yang menggunakan ilmu ini supaya dirinya seperti itu, sampai tiang kebawa sampai yang hantunya kebawa amarah, dan tiang pernah sempat hampir tabrakan bertiga, sedang Aji, ibu dan tiang pernah sempat tabrakan. Tapi Sungkara Swecaido ido dan kenapi. Terkadang tiang kadang ego dan sombong, yang itu pasti, itu manusia nggak mungkin nggak punya itu, pasti yang
seolah-olah sini nantangin, tapi tiang yakin kok, yakin bapak almarhum sesuatu tiang nyarengin. Ya itu sering tuh kalau tiang ke rumah-rumah yang sakit, sering, itu paling sering itu ditantang, diserang. Kebanyakan ya kadang dia kalah, kadang tiang kalah. Tapi kalau tiang kalah, tiang kuat, tiang jadinya nggak kebawa suasana dan kebawa pikiran. Biasanya kalau kita kalah, kita yang mati itu biasanya tuh nggak sakit. Pertama wujud biasa manusia yang sakit dan berubah wujud menjadi ini dan ini dan ini, baru yang tahu, oh dia yang nyakitin, oh kamu yang giniin, oh sini kamu, itu ya biasanya. Paling serem gini, Rangdo paling serem, Rangdo sama Cambrobrak kalau kita lihat itu paling serem ya, sama lihat basang-basang itu paling serem. Yang pertama di telepon dihubungi dulu, yang kedua cara pengobatan tiang kalau tiang sih ya sedikit aneh pengobatannya dan mungkin kalau kalian dengernya nggak masuk akal. Yang pertama jelas yang pakai minyak dari guru tiang, dan tiang buat juga minyak dari campuran minyak guru dari minyak guru tiang, dan tiang racik sendiri. Biasanya kalau racikan sendiri itu gini, dia cepat ya ketimbang gini orang lain. Bukannya gimana yang tiang katakan barusan, memang benar buatan tiang sendiri, paten pernah saudara tiang obatin, dia kena suke cetek di sininya lehernya, cuman olesin aja langsung kerauhan, langsung gitu dia kan, keluarin sampai keluar darah dia. Dua orang tuh, cewek cowok, bukan suami istri, saudara juga. Yang suruh minum aqua tapi campur dengan minyak tiang enten. Terus cara pengobatan kedua, tiang pegang punggungnya, urut pakai minyak tiang, dan tiang lihat tadi bola matanya, pupil mata yang hitam, tiang pelong. Oh ini kayak gini, oh ini bisa, kasar jelek dah, yang bilang oh ini bisa ngeliat gini. Tapi dia bilang dalam hati tuh sama ibu sama Majid yang bilang itu. Pengobatan yang ketiga, yang gini, misalnya dia mau minta anak cowok atau cewek, dia gini sarananya ini seperti pejati bunga yang tiang bilang, yang suruh ini perlu kayak gini, langsung kalau berhasil gitu. Dulu sempat pernah orang dari Pedungan minta anak cowok, tiang kasih, tiang nggak gini sih juga nggak percaya. Akhirnya dia punya anak cowok, tiang suruh dia sama Tirto di jam yang berpasangan tuh jam 12, jam 6 pagi sore, jam 12 siang malam, jam 3 pagi sore, jam 9 malam tuh pagi. Tuh yang ketiga pakai daun, pokoknya daun yang untuk supang topeng tuh, bukan daun girang. Terus canang udah 30 lebih tiang ngabisin. Orang itu bunga pucuk tiang enggak pakai selempot, cuma lunas di suryo, merajannya sama di gulungnya, akhirnya berhasil. Tuh kekuatan yang pertama tiang nggak percaya. Jadi tiang nggak sampai tiang, dia orang yang itu janji mau beliin, ya ngasih pokoknya ngasih sesari, tapi ya biarin lah jadi pelajaran untuk tiang juga, untuk tidak terlalu mengharapkan yang seperti nikah
Jadi yang terbaik untuk Tiang sendiri, yang pertama almarhum bilang dan ibu Tiang bilang nggak boleh narget sesari, itu yang pertama. Berapa yang diaturin, nggih Tiang terima dengan rasa ikhlas. Kalau kesini bawa pejati yang pertama kali ini ke pejati canang sari atau canang biasa, sama ya itu kalau bisa bunga nika boleh juga. Tapi kalau nggak ada pejati, Canang boleh. Kalau nggak ada canang juga tangkil aja ke sini. Tiang yang selagi Tiang masih bisa bantu untuk beli canang, nggih dulu sang mriki. Umum siapa aja, Jawa, Bali apa gitu. Yang belajar untuk terus ke kanan karena dulu sampai sekarang jujur niki tidak bisa sebenarnya yang rasa ikhlas tuh segini dapat sesari gimana ya dah biarin gitu. Tiang orangnya janji kalau udah sembuh nah gini dah orangnya sembuh karena Tiang ngobatin, janjinya nggak dateng. Kesel Tiang, banyak yang janjiin sepeda gini gitu nggak dateng, kasih tapel gini gitu nggak dateng. Mau bagaimana Tiang, masa Tiang paksa orangnya, kan nggak mungkin. Tiang masih ada urat malu soalnya. Ya sudahlah, tuh kayak lagu jadinya. Ya sudahlah, jadi Tiang ikhlasin semuanya. Sampai sekarang Tiang masih belajar ikhlas. Dan karena ujian Tiang masih banyak, Tiang masih ada iri hati sama orang ini, masih rasa nggak suka sama orang ini, masih ada rasa benci, rasa dendam sama orang ini. Tapi Tiang belajar kok mengikhlaskan. Tapi kalau masalah itu Tiang pendam sendiri, Tiang nggak bisa gini. Kalau masalah itu Tiang nggak bisa ikhlasin. Tapi kalau masalah mata tamban, orang yang nggak punya, nika tetap Tiang ikhlasin. Karena napi Tiang diturunkan ilmu pendestian, ilmu pengliakan. Semua orang ngeliat tuh meskipun dia bilang ngasih Tiang wacana jangan gini sama orang, jangan dendam, tapi dia sendiri masih punya dendam. Semua yang belajar ilmu ngeliat pasti gitu, nggak mungkin ilmunya sepenuhnya ke putih. Kalau nggak orangnya 2 bulan makan bunga sandat atau bunga cempaka tuh.